Surat Al-Baqarah ayat 112. Yang pertama, tunduk patuh terhadap Allah. Ini kunci ketenangan hidup, Pak. Jadi kalau hari ini kita mau mendapatkan kebahagiaan hidup, nggak bisa, Pak, kebahagiaan hidup hanya kita cari dalam tingginya jabatan saja. Nggak cukup kita mencari kebahagiaan hidup hanya dalam tumpukan harta saja, nggak cukup. Tetapi kalau mau mendapatkan kebahagiaan hidup itu datang dari Allah yang membuat hidup, Pak. Nah, hari ini, maaf, banyak Bapak Ibu mencari kebahagiaan hidup selalu dihubungkan dengan materi. Pak, ngapain sih, Pak? Berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai tulang dibanting. Jawabannya apa? Aku mau bahagia, begitu kan? Padahal yang ngasih kebahagiaan siapa? Allah. Kalau yang ngasih kebahagiaan itu Allah, harusnya ketika mencari rezeki, jangan cari bahagia. Cari rezeki, kita pun juga harus mencari Allah dong, Pak. Wong Allah yang ngasih bahagia kok. Tapi hari ini, orang mencari bahagia, justru Allah yang ditinggalkannya. Duit dapat, jabatan tinggi, kenapa nggak tenang? Ya karena yang ngasih ketenangan bukan harta, bukan jabatan. Kalau karena harta jabatan, orang itu pasti hidupnya tenang. Harusnya yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Fir'aun dan Qarun, Pak. Bapak Ibu, kalau buka sejarah Fir'aun, seorang raja diraja. Sampai dia katakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan di atas Tuhan. Sombongnya Fir'aun, Pak. Qarun, inna mafatihahu latanu, gudangnya Qarun, Pak, ya, yang buat menyimpan emas. Qarun kan terkenal dengan pengusaha emas berlian, Pak. Di dalam sejarah itu disebutkan inna mafatihahu latanu, kunci gudangnya Qarun yang buat nyimpan emas berlian, Pak, kuncinya saja satu gerbong kereta. Kuncinya itu, Pak. Maka sekarang ada istilah harta Qarun itu. Tapi coba lihat sejarah Fir'aun dan Qarun. Bagaimana akhir kehidupannya, Pak. Kehidupan Fir'aun dan Qarun dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Hari ini ada orang dibilang kayak Fir'aun, marah nggak kira-kira? Padahal baru kayak Fir'aun itu. Gimana Fir'aunnya? Ibu-ibu berani nggak pulang ngaji ngomong sama suami, Mas, kamu tuh hebat, Mas. Iya, kayak Fir'aun. Berani nggak Bu? Ya, pasti suami marah itu. Jangankan dibilang kayak Fir'aun, coba aja panggil Oon. Oon itu ujungnya Fir'aun itu, Pak. Ya. Jadi ini kan memberikan pesan betapa Fir'aun dan Qarun itu dua-dua manusia yang dihinakan oleh Allah. Pertanyaannya, Pak, kenapa dihinakan? Hidupnya jauh dari agama. Sudah itu jawaban. Kalau dibilang, oh karena miskin, nah Qarun memang miskin. Kalau dibilang nggak punya jabatan, Fir'aun, Pak, raja diraja. Kenapa hidupnya kok dihinakan oleh Allah? Karena Fir'aun dan Qarun hidupnya tidak aslam tadi, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hari ini kita mau mendapatkan kebahagiaan hidup, jangan cuma hanya cari duit terus, tapi Allahnya pun kita cari gitu. Ya, ini kan kita sering salah konsep, Pak. Ya, kita kejar rezekinya mati-matian, tapi Allah setengah hati kita cari. Padahal sudah jelas yang ngasih rezeki Allah, sementara Allah di nomor kesekian kan gitu. Maka kalau kita buka di dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Lanjut apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, bertebarlah di muka bumi, cari rezeki. Tetapi Allah ingatkan, wadhkurullah, saat mencari rezeki, cari Allah juga. Hari ini yang kita kejar kerjaan, tapi Allah kita nomor kesekian kan, Pak. Ya. Sama seperti gini.
ada ayat 28 surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ada yang protes, Pak Ustadz, katanya zikir memberikan ketenangan Pak Ustadz. Terus kok saya sudah zikir nggak tenang-tenang? Kira-kira yang salah apanya Bapak Ibu? Yang salah apanya? Bukan zikirnya yang salah. Yang salah konsep kita. Yang salah cara kita dalam berzikir. Hari ini banyak orang berzikir yang dicari ketenangan. Padahal ketenangan itu datangnya dari Allah. Kalau ketenangan datangnya dari Allah, harusnya saat zikir bukan cari tenang. Saat zikir cari Allah. Ketika sudah ketemu Allah, efeknya pasti tenang. Hari ini banyak orang zikir nunggu susah, Pak. Ya, Ibu kok dari tadi mulutnya komat kamit ngapain? Zikir Pak Ustadz. Biar apa? Biar tenang. Saya yakin kalau orang zikir itu yang dicari ketenangan, Pak. Begitu sudah dihilangkan kesusahannya, ditanya lagi, kok nggak zikir lagi Bu? Kan sudah tenang Pak Ustadz. Lah zikir yang kayak begini tidak memberikan efek. Jadi zikir itu kalau kita belajar ilmu tasawuf, zikir yang paling tinggi itu bukan zikir yang diucapkan oleh lisan, tapi zikrul qalbiyah. Ya, ada zikr akliyah, ada zikir amaliyah, ada zikir lisaniyah, ada zikir qalbiyah. Zikir yang paling tinggi dalam kajian tasawuf itu bukan zikir lisan, tapi zikir hati. Zikir hati itu bukan lisannya diam terus hatinya berzikir, bukan. Zikir hati itu ketika dia sendiri, dia merasakan dihadiri oleh Allah, Allah yang keduanya. Ketika dia berdua, dia merasakan ketiga itulah Allah. Maka dalam ilmu tasawuf ada tingkatan, ada ma'rifat. Ketika orang sudah merasa dihadiri oleh Allah, masuklah pada makom yang disebut dengan makomul ma'rifat. Kalau sudah sampai makom ma'rifat, Pak, orang itu tidak akan pernah merasa kesepian. Jadi kalau ada orang beriman ngomong, Pak Ustadz, aku lagi sendiri, aku lagi kesepian. Pertanyaannya, di mana keimanan kepada Allah? Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kita tidak akan bisa lepas dari pantauan Allah. Ketika kita sendiri, keduanya itu Allah. Orang-orang beriman tidak akan pernah merasa kesepian dalam hidupnya, Pak. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan hidup, jangan cuma mengejar harta, jabatan, karena yang ngasih bahagia itu Allah. Maka begitu kita mencari harta, mencari jabatan, jangan tinggalkan Allah. Itu konsepnya. Ya. Hari ini banyak orang mencari kebahagiaan hidup yang dikejar kerjaan. Harusnya kejar Allah, nanti kerjaan dapat, Pak. Karena yang ngasih kerja itu adalah Allah. Kemudian saya lanjut surat Al-Baqarah 112, tadi baru satu ya. Kunci kebahagiaan hidup adalah as-salama tadi. Tunduk patuh, berserah, bersandar kepada Allah. Yang kedua apa? Wahuwa muhsin. Apa muhsin itu? Berbuat kebaikan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu kepingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ternyata kebahagiaan hidup itu berbanding lurus dengan kebaikan kita. Berarti tidak tepat itu kalau ada orang mau mendapat kebahagiaan hidup tapi dengan berbuat dosa. Berarti orang ini nggak baca surat Al-Baqarah 112. Kalau orang itu mau hidupnya tenang, bahagia, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup, tidak tenggelam dalam kesedihan, kuncinya dua tadi. As-salama wajhaulillah, yang kedua adalah wahwa muhsin. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan, Pak. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan korupsi.
Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan zina, walaupun itu ada kenikmatannya. Namun kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, warnai Pak, hidup ini selalu berbuat kebaikan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan kita jahat sama orang. Kalau nggak bisa membahagiakan orang, jangan nyusahin orang. Kalau kita nggak bisa menolong orang, jangan menyulitkan hidup seseorang. Warnai berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ini Allah jelaskan di surat Al-Isra surat 17 ayat ke-7, in ahsantum ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Dijelaskan di surat Fussilat surat 41 ayat 46, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dijelaskan lagi di surat Fussilat surat 41 ayat 34, 35, 36. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Dijelaskan lagi di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 40. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha. Intinya apa Pak? Dari ayat-ayat tadi, kalau kita berbuat baik, man amila sholihan fali nafsi. Kebaikan itu akan kembali ke kita. Perbuatan dosa juga akan kembali kepada pelakunya juga. Hari ini Bapak Ibu ngaji, yang untung bukan Allah. Hari ini mogok nggak mau ngaji, yang rugi bukan Allah. Karena bukan Allah yang butuh manusia, tetapi manusia yang hakikatnya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala.